Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait CNA Introduction to Network, yaitu dengan modul boleh scroll ke atas. Nah, itu modul 11 yaitu IP bersifat addressing, yang dimana ada saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada saya Tengku Gesya Busdanesya, saya Mendapati, saya Davinansyah, Saya Ilham Ali Tepat. Saya jadi bilangan dengan pengalaman makin. Materi utama yaitu 11.1 IP bersifat address struktur akan dijelaskan oleh Davina. Kepada ini silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan IP core. Di sini IP core sendiri pengertiannya yaitu sistem pengamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Fungsinya seperti alamat rumah agar data bisa dikirim ke tujuan yang benar. Bentuk IP core terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 okta atau bagian, ditulis dalam angka desimal. Contoh yaitu IP 192.168.1.1. Struktur IP core terbagi menjadi network IP, yaitu menunjukkan jaringan, sedangkan host IP menunjukkan perangkat. Contohnya yaitu 192.168.1.10. Kelas IP core dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A yaitu jaringan besar, kelas B jaringan menengah, kelas C jaringan kecil atau paling sering digunakan, kelas D multicast, dan kelas E itu eksperimen. Jenis IP core: public IP digunakan di internet, private IP digunakan di jaringan lokal. Kelebihan dan kekurangannya itu mudah digunakan, sudah menjadi standar umum, dan kekurangannya yaitu jumlah alamat terbatas dan mulai digantikan oleh IPv6. Kesimpulannya, IPv4 adalah alamat unik berbentuk angka yang digunakan agar perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang 11.2 IP versi 4, unicast, broadcast, dan multicast. Di sini yang unicast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima, yaitu one-to-one. Nah, jadi setiap perangkat memiliki alamat IP yang unik. Data dikirim langsung ke satu tujuan tertentu. Paling umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya ketika kita membuka website, komputer kita mengirim permintaan ke satu server. Itu dikirim ke satu alamat penerima. Ciri-cirinya yaitu alamat tujuan, alamat IP yang spesifik, misalnya 192.168.1.10. Di sini ada IP versi 4 broadcast. Broadcast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan, yaitu word to out. Di sini semua perangkat dalam satu subnet akan menerima paket. Biasanya digunakan untuk keperluan tertentu seperti pencarian alamat. Contohnya saat komputer mencari MAC address menggunakan ARP. Pesan dikirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Jenis broadcast yaitu ada limit broadcast 255.255.255.255. Itu hanya dalam jaringan lokal. Dan juga ada direct broadcast misalnya 192.168.1.255, yaitu untuk subnet tertentu. Di sini ada IP versi 4 multicast. Jadi multicast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu, yaitu one to many. Di sini hanya perangkat yang berlangganan join group yang menerima data, lebih efisien dibandingkan broadcast untuk didistribusi ke banyak tujuan. Contohnya seperti streaming video online dan juga video conference. Di sini ada range alamat multicast yaitu 224.0.0.0, 239.255.255.255. Dan di sini kesimpulannya yaitu unicast komunikasi langsung antar dua perangkat, broadcast dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, multicast dikirim
address. Public IPv4 address adalah alamat IP yang bisa dirutekan secara global di internet seperti dikelola oleh ISP dan harus unik di seluruh dunia. Digunakan untuk komunikasi antar jaringan di internet, contohnya server website, router yang terhubung ke ISP. Jika perangkat ingin diakses dari internet, maka harus menggunakan public IP. Private IP address itu adalah alamat IP yang hanya boleh digunakan di dalam jaringan internet internal, tidak untuk skala global atau organisasi apapun. Contoh private address itu seperti 10.0.0.0/8 dan seterusnya. Solusi agar private IP bisa ke internet ialah menggunakan NAT, Network Address Translation, mengubah IP menjadi public IP saat keluar ke internet. Lalu masuk 11.3.4 yaitu spesial use IPv4 address. Beberapa alamat IPv4 disediakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh diberikan ke host biasa. Loopback address adalah range di mana 127.0.0.0/8 yang paling umum digunakan oleh perangkat untuk menguji dirinya sendiri, seperti tes TCP atau IP stack. Contohnya ping 127.0.0.1. Lalu link local address APIFA dengan range 169.254.0.0/16 disebut juga automatic private IP addressing. Digunakan secara otomatis oleh Windows jika tidak mendapatkan IP dari DHCP. Lalu network address dan broadcast address. Ini tidak boleh diberikan ke host lain. Contohnya 192.168.1.0 dan 192.168.1.255. Lalu masuk ke dalam yang ketiga adalah 11.3.5 yaitu legacy classful addressing. Kelemahan pada legacy classful ini adalah sangat boros alamat IP. Alamat banyak yang terbuang sekarang sudah digantikan oleh classes addressing. Lalu masuk ke dalam 11.3.6 yaitu assignment of IP address, membahas cara mendapatkan atau mengalokasikan IP address. Jadi dari yang public IP biasanya diberikan oleh ISP, lalu private IP itu dikelola sendiri oleh administrator jaringan melalui DHCP atau static. Dan penggunaan NAT yang penting agar banyak perangkat privat bisa berbagi sedikit public IP. Jadi ringkasan untuk materi ini, public IP itu untuk internet harus unik dan global. Lalu private IP untuk internet network, special use adalah loopback, dan legacy classful metode lama yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu masuk ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi seterusnya 11.4 yaitu network segmentation, di mana di sini terbagi menjadi 3 subbab, ada broadcast domain and segmentation, lalu ada problems with broadcast domain, lalu ada reasons for segmenting network. Nah, yang pertama dari materi broadcast domain ini yaitu yang dimana area dimana sebuah paket broadcast pesan dikirim ke sebuah perangkat, lalu akan dikirim dalam jaringan standar, dan juga semua perangkat dalam satu switch itu berada di satu broadcast domain. Lalu untuk segmentasi dari broadcast ini yaitu prosesnya membagi satu broadcast, lalu domain besar menjadi beberapa bagian kecil yang akan dikirimkan oleh si segmen. Lalu untuk peran
tentang routernya sendiri, router ini ada sebuah perangkat utama teman-teman. Perangkat utama yang membagi jaringan ini. Router itu tidak meneruskan lalu lintas broadcast dari satu interface ke interface lainnya. Lalu untuk materi kedua itu 11.42 problems with large broadcast domain. Jadi ada 3 masalah utama jika sebuah jaringan terlalu besar atau terlalu banyak dalam perangkatnya. Yang pertama ada konsumsi bandwidth. Jadi di lalu lintas broadcast seperti IRT atau DHCP-nya itu akan membenci kabel sehingga data bandwidth untuk data linking jadi berkurang. Lalu untuk masalah kedua yaitu beban CPU-nya. Setiap perangkat seperti PC, laptop dan lain-lain di segmen tersebut dipaksa untuk memproses setiap paket broadcast yang masuk meskipun data tersebut bukan untuk mereka. Jadi ini akan menurunkan performa dari PC tersebut. Lalu untuk masalah ketiga yaitu keamanan. Jika di satu perangkat terkena virus yang menyebar via jaringan, virus tersebut akan sangat cepat untuk menyebarnya di dalam domain yang sama. Lalu untuk 11.43 reason for segmenting. Alasan kenapa sih kita harus melakukan segmentasi? Jadi fungsinya itu ada meningkatkan keamanan. Jadi kita bisa memisahkan data sensitif sepertinya di perkantoran itu bagian HR dan juga optimasi performa dengan membagi beban, kemacetan, lalu lintas data di setiap segmen akan berkurang drastis. Dan juga ada kemudahan manajemen untuk mempermudah teknisi jaringan untuk mencari sumber masalah atau troubleshooting. Jadi jika segmen A ini bermasalah, segmen B ini tetap bisa berjalan normal. Lalu untuk keuntungan yang terakhir, mengelompokkan logis, yang dimana akan memungkinkan kita membagi jaringan berdasarkan fungsi. Misal memisahkan jaringan telepon IP dari jaringan komputer. Lalu untuk materi 11.5 subnet IP versi 4 network akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subnet dan IPv4 network. Subnet dan IPv4 network adalah konsep dalam jaringan komputer yang membahas cara membagi satu jaringan IPv4 menjadi beberapa jaringan kecil menggunakan teknik subnetting. Secara sederhana, subnetting dilakukan dengan meminjam sebagian bit dari bagian host pada alamat IP untuk dijadikan bagian network baru. Proses ini diatur menggunakan subnet mask yang menggunakan batas antara network ID dan host ID. Tujuan utamanya adalah menghemat penggunaan alamat IP, membagi jaringan yang besar agar lebih terstruktur, mengurangi kemacetan jaringan, dan meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Untuk mempermudah perhitungan sering digunakan metode magic number, yaitu angka yang membantu menentukan jarak antara subnet. Lalu kesimpulannya adalah teknik subnet IPv4 network adalah teknik penting dalam manajemen jaringan agar penggunaan IP lebih efisien, jaringan lebih rapi, dan komunikasi antar perangkat menjadi lebih optimal. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi subnet A sebagai 16 dan plus 8. Di sini subnetting awalan 16. Alamat seperti 172.16.0.0 memiliki 16 bit untuk network dan 16 bit untuk host. Dan bagian inilah yang bisa dipinjam untuk membuat subnet. Semakin banyak bit yang dipinjam, maka jumlah subnet akan bertambah, tetapi jumlah host di setiap subnet akan berkurang. Dalam proses subnetting dihitung dengan 2 pangkat. Jumlah bit yang dipinjam, host dihitung dari sisa bit host, yaitu 2 pangkat 2 pangkat sisa bit, lalu dikurangi 2. Dan yang selanjutnya, kenapa tabel subnetting 16 terlihat besar? Lalu subnetting untuk 16 terlihat besar karena terdapat 16 host yang bisa digunakan. Ada sekitar 8 bit tambahan yang bisa dipinjam dibanding jaringan yang lebih kecil. Akibatnya jumlah subnet dan host menjadi jauh lebih besar. Namun sebenarnya pola tetap sama, hanya angka yang lebih besar. Dan cara memahami dengan mudah itu tidak perlu menghafal tabel, fokus memahami pola perhitungan setiap penambahan 1 bit. Dan subnet bertambah 2 kali lipat, host per subnet berkurang setelahnya.
Dan kesimpulannya itu subnetting jaringan 16 digunakan membagi jaringan besar menjadi bagian yang lebih kecil dan teratur. Walaupun tabelnya terlihat rumit, sebenarnya konsep sederhana karena hanya mengikuti pola perhitungan yang sama. Dengan memahami konsep tersebut, kamu bisa menentukan jumlah subnet dan host tanpa harus menghafal tabel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali terkait subnet to meet requirements, di mana ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu kita akan masuk ke subnet private versus public IP bersifat address space. Yang dimana ini adalah sebuah alamat yang unik secara global dan diatur oleh IANA atau RIR. Nah, digunakan untuk mengakses langsung ke internet karena jumlahnya sangat terbatas, kita harus menghemat saat membaginya. Lalu ruang alamat private-nya itu alamat yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak ditekan dengan internet atau RFC 1918. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada di 10.0.0.0/8, lalu ada 172.16.0.0/12 dan 192.168.0.0/16. Nah, di saat merancang subnet kita harus memutuskan apakah akan menggunakan alamat private untuk internal atau alamat public serta bagaimana menggunakan NAT atau network address translation untuk menghubungkan keduanya. Lalu untuk selanjutnya ada di 11.2 yaitu minimize unused host IP participant addresses and maximize subnet. Di mana ini ada sebuah prinsip efisiensi yang dimana bertujuan untuk subnetting. Tujuan utamanya adalah subnetting yaitu untuk meminimalkan alamat IP yang terbuang sia-sia. Lalu juga ada keseimbangannya yang dimana ada trade off atau timbal balik antara jumlah subnet dan jumlah host. Lalu juga semakin banyak bit yang dipinjam atau borrowed bits dari porsi host, semakin banyaknya subnet yang tercipta, tapi jumlah host per subnet akan semakin sedikit. Lalu untuk perencanaannya sendiri, itu desainer jaringan harus menghitung kebutuhan host saat ini dan juga perkiraan pertumbuhan di masa depan agar tidak perlu mengubah skema IP dalam waktu dekat. Lalu ada 11.7.3 atau example efficient IP bersifat subnetting. Ini mana adalah sebuah skenario jika sebuah perusahaan memiliki dua departemen yang masing-masing butuh 25 host menggunakan NAS/24 atau 254 host akan membuat banyak IP. Lalu untuk solusinya sendiri yang efisien, kita menggunakan masnya /27 yaitu memberikan 30 host yang dipakai. Jadi ini jauh lebih efisien karena sisa alamat IP lainnya bisa digunakan untuk subnet atau departemen lain di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan terkait 11.8 yaitu VLSM oleh kawan saya. Ini 11.8 VLSM. Variable Length Subnet Max adalah teknik subnetting di jaringan komputer yang memungkinkan penggunaan subnet max berbeda dalam satu jaringan IP supaya pembagian IP lebih efisien. VLSM membagi jaringan jadi beberapa subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan host, fungsi atau tujuan, menghemat alamat IP, fleksibel, cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Tanda per prefix menunjukkan jumlah bit untuk network. Semakin besar angka, semakin sedikit hostnya. Kelebihan dan kekurangan: kelebihannya hemat IP dan efisien. Kekurangannya perhitungan lebih rumit. Kesimpulan, VLSM adalah cara terbaik untuk mengatur IP secara efisien, menghindari pemborosan jaringan. Sekian presentasinya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 11.9 yaitu struktur desain. .9.1 yaitu IPv4 Network Address Planning. Perencanaan alamat IPv4 adalah proses menentukan pembagian alamat IP dalam suatu jaringan agar efisien dan
dan terstruktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, menentukan jumlah host yang dibutuhkan dalam setiap jaringan. Kedua, melakukan subnetting untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet kecil. Yang ketiga, mengalokasikan alamat IP secara efisien agar tidak terbuang. Yang keempat atau terakhir, mempertimbangkan pertumbuhan jaringan di masa depan. Tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Kedua, memudahkan manajemen jaringan. Lalu yang terakhir atau ketiga, meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Kemudian 11.9.2 yaitu device address assignment. Nah, ini adalah proses pemberian alamat IP kepada perangkat dalam jaringan. Terdapat dua metode utama, yaitu yang pertama, static addressing. Alamat IP diatur secara manual pada setiap perangkat cocok untuk server, router, dan perangkat penting. Kemudian yang kedua ada dynamic addressing, yaitu alamat diberikan secara otomatis oleh server DHCP, lebih efisien untuk jaringan besar. Dan hal yang perlu diperhatikan yang pertama, setiap perangkat harus memiliki alamat IP unik. Yang kedua, pengaturan harus sesuai dengan network LAN. Yang ketiga, hindari konflik alamat IP. Sekian dari saya. Baik, mungkin sekian presentasi terkait materi pada modul 11 kali ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum